Lakers baru aja ngegacha pemain yang bisa jadi raksasa atau justru racun. DeAndre Ayton, mantan pick nomor 1, dibuang Suns, dilepas Blazers, dan sekarang dia jadi starting center Lakers yang katanya lagi retool buat perebutan cincin. Tapi pertanyaannya, ini beneran strategi cerdas atau resep bencana? Sebelum kita bahas fitnya dia di Lakers, mari kita bongkar dulu siapa sebenarnya DeAndre Ayton ini. Laki-laki Bahama setinggi 2 meter lebih ini pernah disebut the next Hakeem Olajuwon. Tapi yang dia sekarang lebih ke the next Hakeem Olajuwon in 2K25. What? Bukan karena dia nggak punya skill, dia punya skill. Rata-ratanya 17 poin, 10 rebound. Dalam karir yang bukan karir biasa-biasa aja. Tapi masalahnya attitude, mental, etos kerja alias mindset championship-nya belum matang. Di Suns, dia sempat ribut sama Coach Monty Williams di playoff. Playoff ini brother. Dia teriak-teriakan sama pelatihnya. Setelah itu nggak ngomong lagi sama pelatihnya setelah dia di bench. Di Portland, lebih sering telat dari alarm jam 6 pagi. Kadang bolos rehab. Lo tau nggak apa yang paling bikin geleng-geleng kepala dari DeAndre Ayton? Dia bukan legenda NBA, tapi dia legendary di NBA 2K. Bukan bercanda brother. Ayton adalah satu-satunya pemain NBA yang resmi mencapai legend status di NBA 2K. Yang artinya dia naik level 40 dalam 4 season penuh di My Career Mode. Untuk teman-teman yang pernah main My Career 2K di PS atau rental, kalian pasti tahu kan? Men, ini butuh ratusan jam main, ribuan game virtual malahan. Dan Ayton beneran ngejar itu pas musim NBA lagi jalan. Termasuk nih selama run ke final bareng Suns tahun 2021. Dan bahkan ada laporan nih, dia tidur cuma 2 jam per malam pas playoff. Karena ada yang lihat dia masih main 2K, masih login sampai jam 4 atau jam 5 pagi. Bro, kita hidup di dunia di mana seorang center NBA lebih fokus ngumpulin XP di dunia virtual daripada ngumpulin rebound di dunia nyata. Wow, DeAndre Ayton ini punya mentalitas mamba ya. Tapi cuma di PlayStation. Tapi sekarang ya, Ayton dapat kesempatan kedua atau mungkin terakhir di panggung paling besar, Los Angeles Lakers. Dan Lakers sekarang bukan Lakers tahun lalu. Anthony Davis udah dikirim ke Dallas, diganti dengan Luka Legend, Luka Doncic andalan my friend. LeBron James ngambil player option 52 juta dolar. Yes, dia stay. Tapi bukan berarti dia bakal pensiun di Lakers. Langkah ini lebih mirip kayak gue masih di sini tapi jangan terlalu nyaman. Kalau kita lihat sejarahnya, LeBron gak pernah ambil player option tanpa maksud. Dan yang menarik, LeBron gak taken kontrak jangka panjang. Artinya, Lakers cuma punya 1 musim buat buktiin bahwa proyek Luka Ayton bisa jalan. Kalau enggak, well, decision 3.0 bisa kejadian. Dan kali ini mungkin benar-benar yang terakhir. Ayton dikasih tanggung jawab buat jadi jangkar pertahanan. Serius nih. Kemungkinan starting 5-nya ya. PG ada Luka Doncic. Shooting guard-nya Austin Reeves. Small forward LeBron James. Power forward-nya Rui Hachimura. Dan di center DeAndre Ayton. Secara ofensif menarik banget brother. Ada 2 playmaker jenius, Luka dan LeBron. 1 shooter solid yang lagi bagus-bagusnya, Austin Reeves. Dan Rui yang bisa ngasih spacing. Ayton bisa dapat feeding ball. Ayton bakalan dimanjakan dengan bola-bola enak dari 2 mastermind basket. Mungkin ini skenario terbaik buat Ayton secara ofensif ya, sejak dia main bareng CP3. Tapi pertanyaannya, bisa nggak dia ngerespon secara defensif? Lakers musim ini punya PR besar, pertahanan. Baru aja kehilangan Dorian Finney-Smith ke Rockets, itu wing defender utama mereka. Dan sekarang mereka ngandelin Jack LaRavia, Jared Vanderbilt yang sering cedera. Defense Lakers udah compang-camping sejak AD pergi. Dan sekarang mereka minta Ayton gantiin AD sebagai rim protector. Ini kayak minta printer Canon ngerjain kerjaan percetakan skala industri. Mungkin bisa, tapi ya jangan berharap stabil. Dan benchnya, siapa ya bench Lakers? Gabe Vincent, Maxi Kleber, Jordan Goodwin, Bronny James. Ini lebih ke eksperimen ya daripada senjata siap tempur.
Dan lupa saingan Lakers makin menggila musim depan. OKC baru juara NBA dengan rekornya itu. Denver sementara upgrade tim untuk bantuin Jokic. Spurs, Wemby udah makin gila kayaknya. Dia baru balik dari Shaolin. Dan mereka dapat Dylan Harper di draft. Dan Houston baru dapat Kevin Durant plus Dorian Finney-Smith. Serius, Houston bakalan berisik di musim depan. Tapi di tengah semua itu, Ayton bisa jadi lottery ticket. Gajinya masih disubsidi Portland. Lakers dapat dia di harga diskon. Dan kalau dia bisa buang semua kebiasaan jeleknya, main sepenuh hati, dan embrace peran barunya, ini bisa jadi steal of the off-season. Lakers jelas ambisius. Mereka jaga cap space buat tahun 2027. Katanya pengen rekrut superstar buat nemenin Luka nanti. Tapi itu masa depan kan ya. Saat ini, semua tergantung Ayton. Kalau dia ngeklik, Lakers bisa jadi sleeper contender. Lakers bisa jadi diam-diam pesaing di musim depan. Kalau enggak, welcome back ke reality TV dramanya NBA. DeAndre Ayton itu gimana ya? Ibarat alat musik mahal tapi belum pernah di stem bagus. Potensinya megah, tapi bisa bikin konser berantakan kalau nggak diurus. Sekarang panggungnya udah disiapin, lampunya udah nyala dan semua udah nunggu. Apakah Ayton bakalan bangkit? Atau cuma jadi legenda di 2K dan kenangan pahit di real life? Kalau menurut kalian guys, ini langkah cerdas atau langkah gila dari Lakers ya? Drop pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Dan sampai ya. Oke, aku masih belum punya ending dah.